Silaturahmi kelamin itu ribet banget. Silaturahmi kelamin. Hai, gitu ya, Mbak. Iya. Aduh, saya mau silaturahmi kelamin lah. Hai friends, apa kabar? Pasti kabar baik kan, bukan kabar kabur. Sekarang ini gue lagi sama seorang perempuan yang apa ya? Tapi mendingan lebih baik dia perkenalkan diri sendiri. Silakan Mbak, kenalin dulu. Halo teman-temannya Mbak Yurike. Saya Zoya Amirin. Saya adalah salah satu dari seksolog perempuan pertama di Indonesia. Karena semua seksolog di Indonesia itu laki-laki, Mbak. Iya, benar, laki-laki. Dan semuanya itu dokter gitu. Saya satu-satunya seksolog yang latar belakangnya psikolog gitu, psikolog klinis. Jadi seringkali orang kalau ketemu tuh masih tetap manggil dok. Jadi harus dibenerin. Enggak, panggil aja Mbak. Biar awet muda ya. Atau makanya Mbak, kalau dokter kesannya harus pakai kacamata tebel, ya kan, rambutnya botak gitu. Mbak, ngomong-ngomong apa ya? Seksiolog itu pengertiannya apa ya? Ilmu untuk belajar seks kah atau ilmu untuk belajar apanya nih? Kan seks itu banyak loh yang bisa digali gitu. Ini yang belah mananya nih? Yang belah sini apa sana? Sebenarnya seksolog itu yang namanya seks itu kan enak diomongin sama enak dilakukan ya Mbak ya. Tahu aja. Bingung saya jawabnya. Jadi sebenarnya seksologi itu adalah segala ilmu yang berhubungan dengan kesehatan seksual, gitu ya, baik dari kesehatan jiwanya, gitu ya. Nah bedanya seksolog yang latar belakangnya dokter Mbak sama yang kayak saya latar belakangnya psikolog gitu ya. Itu adalah di ininya sih. Kalau di dokter tuh misalnya nih ada gangguan pada pria tuh gangguan disfungsi ereksi gitu ya. Lebih kepada alat vitalnya. Nah kalau misalnya nih ada gangguan disfungsi ereksi tuh pria itu biasanya pergi ke seksolog yang dokter karena dia hormonnya nih gitu. Fungsi hormonnya. Nah kalau misalnya ada gangguan disfungsi ereksinya udah diperiksa nih sama dokter yang seksolog gitu ya, hormonnya baik-baik aja, berarti mesti ke Mbak Zoya gitu kan ya. Nah kalau di saya Mbak, saya itu meriksanya apakah penisnya itu kebanyakan job desk atau enggak Mbak. Penisnya kebanyakan job desk. Halo, penisnya kebanyakan job desk maksudnya apa ya Mbak? Kurang job desk itu apa? Pekerjaan apa suruh nulis? Kadang-kadang banyak laki-laki tuh Mbak ya gitu, dia udah usia 40 tahun, 50 tahun, tapi pengen penisnya tuh kayak umur 25. Ya kan kebanyakan job desk ya Mbak, capek penisnya Mbak. Maksudnya gimana, pengen banyak dikerjakan. Dia pengen, saya maunya penis saya itu seperti waktu umur 25 gitu, bisa muter ke kanan, muter ke kiri, akrobatik gitu, dan lebih kencang gitu ya. Gitu. Padahal kalau kencang sesuai usia juga sebenarnya bisa. Cuma kadang-kadang laki-laki itu suka ngasih beban terlalu banyak. Jadi kalau penisnya tidak perform seperti yang dia kira harus perform, suka langsung aduh gitu, langsung cari dokter, langsung terus gitu periksa ke dokter, enggak kok Bapak hormonnya baik-baik aja gitu ya. Semuanya sehat Pak. Nah, terpaksa lah dikirim ke saya kan, kalau kirim ke aku kan nggak dikasih obat ya betul. Tapi harus terapi perilaku, itu biasanya pada stres tuh. Aduh Mbak Zoya, udah deh kasih obat aja. Saya nggak ngasih obat Pak, tapi terapi. Karena kalau mungkin untuk gaya tahannya atau kerasnya itu bukan dengan alatnya, tapi mungkin kepada psikis ya, ke hati dan pikiran. Iya. Ya kan, biasanya laki-laki kalau terlalu capek kerja, jangankan sekarang ya, yang muda aja yang kalau dia kerja terus begadang kerja, dia nggak ada istirahat cukup, makanan bergizi, itu juga kayaknya nggak lurus-lurus banget Mbak. Banyak loh anak muda yang kayaknya agak ya susah gitu loh, agak lembek. Nah apalagi kan Mbak kan lagi banyak aktif di bidang olahraga ya, pasti tahu kan gitu bahwa kadang-kadang ketika tubuh itu sudah berfungsi baik gitu dan sehat, tapi kalau pikirannya nggak sehat kan susah juga Mbak. Apalagi urusan seks. Seks itu kan mesti pakai hati. Betul. Ya. Selain silaturahmi kelamin itu ribet banget. Silaturahmi kelamin. Hai, gitu ya Mbak. Aduh, saya mau silaturahmi kelamin boleh. Kalau silaturahmi kan mesti pakai pamit-pamit ya, pemaksaan ya. Iya benar. Harus pakai dengan rasa plong gitu ya. Namanya silaturahmi kan pasti mesti gitu. Iya, saya juga mau dong silaturahmi. Udah lama nih aku terus kayak gitu. Jadi
Jadi kalau misalnya itu kan mesti ada hatinya mesti senang. Betul, Mungkin iya, kita iya. datang ke orang silaturahmi hati kita misalnya Manyun, bete, marah gitu, kesel gitu ya. Ya apalagi silaturahmi kelamin kan. Kita mesti bahagia di hati, Iya. otaknya juga lempeng. Betul. Dan mungkin mikirnya. suasananya juga enak. hatinya. Ya kadang-kadang Mbak, suami istri itu kan bosan ya di rumah, di tempat tidur, kamar yang sama. Mungkin Apalagi perlu work from home, Mbak, banyak yang berantem. bukannya jadi banyak yang hamil. Iya hamil, tapi kan karena stres hamilnya, bukan karena memang kita pengen punya anak yuk, kita Oh. jadi ini, tapi karena stres Mbak, pelampiasan. Makanya banyak yang nyesel hamilnya. Ya. Berantem. Oh gitu, kirain tuh. Iya. Eh, Sedih ya? Iya, memang kadang-kadang nih saya juga ngerasa nih punya suami gitu ya. Kayaknya di kamar, di tempat tidur itu bosen. Akhirnya kita perlu pergi ke villa, terus Iya, dibuka cari pintu suasana. dengan udara dingin-dingin, ya di kursi agak-agak gimana gitu, foreplaynya yang seru gitu kan. Itu membangkitkan kembali gairah serasa baru kayak pengantin baru. Itu juga penting ya, iya Mbak ya. Gitu. Jadi sebenarnya kayak gini, ada banyak orang yang nanya sama saya, Mbak gimana sih caranya supaya anti bosen? Ya nggak ada. Iya kan, artinya gini, Anti Mas, bosen. anti bosen mana ada? Banyak banget loh istilahnya. Silaturahmi kelamin, anti bosen, terus apalagi. Gitu kan, kalau misalnya kita dalam pernikahan nggak bisa kita mikir bahwa gimana caranya supaya nggak bosen. Yang penting gini, kalau bosen terima. Kan nggak ada orang bosen lalu keluar dari tempat kerja. Bosen terus udah gitu dia akhirnya cerai, ya nggak begitu kan. Tapi biasanya ketika bosen ya jangan langsung berpikir bahwa ini adalah akhir dari pernikahan kami. Enggak dong, ya kan. Kalau bosen ya seperti yang dilakukan sama Mbak itu gitu ya. Misalnya Mbak Yorika mikir, oh ya udah kita cari suasana baru. Betul, gitu. betul. Jadi kalau bosen itu bukanlah alasan, bosen itu sebenarnya adalah motivasi. Kita mesti lakukan sesuatu nih kalau kita bosen. Bosen gitu. itu bukanlah satu alasan, tapi bosen itu adalah satu motivasi. Iya. Catat ya. Jadi bosen kita cari yang lain, nggak bisa gitu. Iya, Iya kan? Bener-bener. Kalau mau cari rumput tetangga selalu lebih hijau, kenapa nggak rumput kita bikin lebih hijau gitu kan? Hai, Anda para lelaki, yuk sini, rumput saya hijau loh. Bener nggak sih? Iya, Ya, memang. gitu. Tapi nih Mbak, itu kan dari segi laki-laki. Lihat dong dari segi perempuan. Kadang-kadang juga saya bosen. Kadang-kadang saya lagi kepengen banget, tapi suami lagi loyo, lagi Males, lagi lagi males. nggak mood. Atau nih misalnya saya lagi hot-hotnya, terus suami tok tok tok, wow selesai. Kita nggak dapat apa-apa. Akhirnya kadang-kadang kita main sendiri. Kayaknya gimana gitu loh Mbak. Jadi Dan itu dari segi perempuan gimana? Benar, banyak. Jadi mungkin banyak yang juga nggak tahu ya bahwa perempuan itu juga adalah makhluk seksual loh, jangan salah gitu ya. Dan perempuan juga paling sebel momen-momen dimana dia cuma buat ngotor-ngotorin vaginanya doang. Kotor-kotorin vagina please deh. Ini bukan punya negara, punya saya ya. Jangan dikotor-kotorin ya. Bukan public place gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya ada banyak ini, kita tuh tumbuh di dunia ini kan banyak banget paham patriarki ya, bahwa ya udah yang butuh seks itu cuma laki-laki, yang punya gairah seks cuma laki-laki. Enggak juga gitu ya, justru jangan salah, perempuan itu adalah makhluk yang bisa melakukan multiple orgasme, ya nggak Mbak? Maksudnya multiple apa ya? Multiple orgasme, bisa orgasme berkali-kali. Laki-laki kalau udah satu kali orgasme bisa set gitu. Nah artinya apa? Durasi gitu ya, dan keterkaitan laki-laki dan perempuan itu ya memang harus sama-sama dapet kan orgasmenya gitu. Nah jadi perempuan-perempuan kalau misalnya tidak diperlakukan seperti itu, makanya banyak perempuan jadi males. Ya kalau nggak gini, ya udahlah terserah dipakai, gua kewajiban ngangkang aja gini. Cepetan, udah kelar belum? Gini-gini lakinya cepetan, udah kesel banget gitu kan? Iya kan, jadi nggak involve kan, Iya, nggak enak banget iya, gitu. gitu. Bener, jadi sebenarnya kembali lagi pada kitanya juga gitu. Kalau misalnya mau nggak, banyak laki-laki kan curhat kalau saya bilang gini, aduh gimana perempuan yang nggak antusias, nggak begini-begini. Terus pertanyaan saya, mas gitu atau pak, bapak juga ini nggak, kalau misalnya setelah ini pernah nanya nggak sama Pasangannya, istrinya, sama pasangannya, kayaknya misalnya sayang kamu udah dapat berapa kali, gimana caranya aku bikin kamu supaya lebih seksi, gimana caranya supaya kamu lebih nyaman, pernah ditanya nggak? Enggak. Nah kira-kira bapak tahu nggak zona-zona erotis dari pasangan itu apa selain payudara sama vagina? Kalau nggak kan laki kan suka gitu, payudara vagina lagi. Men kita banyak. Bisa di belakang tengkuk, di leher, bisa di ketiak, bisa di mana-mana kan, ya kan. Jadi itu mungkin diskusi. Jadi sayang tadi kamu enak nggak? Enaknya di mana? Ya kan. Ini enggak, abis begini langsung. kesel nggak sih? Kayak habis dipakai cuma beda nggak dibayar doang. Kalau begitu, bayar buruan. Kan enak kalau
sayang tadi enak nggak, terus kamu yang mana yang belinya, besok lagi ya, atau kamu capek ya udah istirahat. Jadi ada kata-kata yang membuat kita tuh ada yang sayang. jadi mau lagi sampai lupa rasanya, besok nyoba lagi karena lupa kan rasanya kan, lagi dan lagi gitu. Iya, dari segi perempuan ini kan yang udah rumah tangga, Mbak. Sekarang gimana kalau yang tadi umur muda dan umur tua itu gimana, Mbak, perempuan dan lakinya? Sebenarnya kalau misalnya ini beda umur laki-laki dan perempuan ya Mbak ya gitu. Kalau misalnya umurnya bedanya jauh, sebenarnya sih kalau secara psikologis tidak disarankan yang beda umurnya lebih dari 14 tahun Mbak gitu, karena pengertiannya gitu, apa ya, yang satu masih suka, yang satu sukanya Beatles, yang satu sukanya Blackpink, itu agak-agak repot sih Mbak ya gitu. Nggak ngerti gitu. Yang satu lagunya Oma Irama, yang satu lagunya apa? Ayu Ting Ting, beda banget. Iya. Bingung, atau nggak bakalan nanya gitu mungkin yang dulu kan, Oma Irama siapa? Gitu. Iya. Aduh, Ayu Ting Ting, aduh, oke, baiklah gitu ya. Jadi perbedaan gap ini gini, sebenarnya orang berpikir bahwa oh makin banyak bedanya makin seru pernikahannya biar nggak ngebosenin. Salah sebenarnya. Secara psikologis ya, yang namanya individu itu lebih oke kalau banyak kesamaan ya Mbak. Karena dalam hidup kalau terlalu banyak bedanya pegel. Ya kan? Itu biasanya anak muda Mbak yang mau aduh opposite attract, seru gitu. Tapi anak muda seperti challenge, kayaknya kalau sama yang lebih tua akan A B C D E F G H I J K, dia berpersepsinya panjang Mbak. Exactly. Iya kan? Nah sementara kita yang tua abis terlalu banyak ya, itu pengen kita sendiri kan juga perempuan kan, yang tua sama muda beda loh Mbak. Iya gitu, beda, kenyamanannya udah beda gitu ya. Betul. Nah sebenarnya kalau misalnya kayak kami berdua gitu ya, begitu kami masuk 40-an aja, itu either kami udah sangat nyaman terhadap seksualitas kami atau nggak pede sekalian gitu kan ya. Betul. Nah, kalau mau dibandingin dengan mereka-mereka yang umur 20-an, 30-an tahun lah gitu ya, tetap aja itu beda 10 tahun itu signifikan banget. 30-an tahun masih mungkin agak-agak senewan dengan waduh, nanti kalau hamil gimana, kontrasepsinya gimana. Kalau kami udah lagi siap-siap premenopause gitu ya, dan premenopause itu bukan berarti kami tidak bisa melakukan hubungan seks, jangan sedih, tapi justru kami lebih nyaman ketika kami nggak bisa hamil lagi. Aku juga pusing lagi. Betul ya. Iya kan, Mbak, kalau perempuan yang lebih, katakan kayak saya nih udah kepala 5, saya nggak terlalu nggak terlalu memikirkan ke sana gitu loh. Kadang-kadang aduh males sementara kalau yang lebih muda kan zaman dulu kayaknya kalau perlu seminggu tiap hari deh gitu loh. Nah itu gimana kalau ketemu lakinya? Tergantung sih Mbak, sebenarnya bagaimana relationship dengan laki-lakinya gitu yang mempengaruhi. Jadi gini, buat mereka yang mulai usia 35 tahunan ya sampai sekitar 55 gitu. Ini buat perempuan dulu perempuan, ya. Perempuan 35 55. Ya. Semakin reguler hubungan seks Anda dengan pasangan gitu ya. Baik dengan suami ataupun pasangan seks lainnya, itu akan membantu supaya pas masuk masa 50-an ke atas itu, begitu masuk menopause apalagi pasca menopause itu jadi nggak terlalu moodnya up and down Mbak, nggak cranky, kita nggak galak, dan kita juga nggak perlu hormon replacement therapy. Kalau apa itu? Hormon replacement therapy itu Mbak sampai nggak tahu, berarti memang oke ya kehidupan saya. Enggak, justru saya jujur ya Mbak, saya udah menjanda 6 tahun dan aku belum punya pasangan sampai sekarang karena aku berpikirnya udahlah males lah, repot terus sibuk dengan cari uang. Aku mens juga kadang teratur, kadang enggak. Banyak yang bilang mau menopause. Nah itu apa tadi yang perlu hormon replacement therapy. Itu apa? Itu biasanya kalau misalnya lonjakan emosinya terlalu dahsyat Mbak gitu, terus dia gitu setiap menstruasi itu benar-benar jadi bloated banget, terus kurus lagi, terus naik lagi badan gitu, badan, terus dia gitu juga jadi moodnya jadi cranky dan sebagainya. Biasanya itu aku banget. Sebenarnya kita semua begitu Mbak, naik turun Mbak kalau premenopause itu oke. Ya Mbak, aku emosinya tuh tinggi banget Mbak. Aku kalau lagi emosi dulu masih bisa, aku tuh langsung naik gitu loh. Kayak nggak ada gimana, mungkin kayak waktu masa remaja lagi dulu ya. Iya, ketika ada pasangan, aku berpikir ketika aku ada pasangan, aku udah ada tempat curhat, terus aku juga masih melakukan hubungan seks, jadi aku nggak terlalu cranky. Begitu aku tidak punya pasangan, tidak melakukan hubungan seks, begitu marah aku meledak banget. Iya, benar. Itu salah satunya sih itu Mbak. Oh, berarti aku butuh pasangan ya? Aku butuh seks ya, udah ya. Butuh seks nggak terlalu pakai pasangan kan Mbak? Baiklah. Tapi kan nyari pasangan juga, nyari pasangan seks itu juga kan Mbak, itu harus susah gitu kan? Karena rumah
tangga itu nggak hanya sekedar ekonomi, memang kita butuhkan. Iya, of course. Tapi ada teman aku yang seks nomor 1. Dia harus setiap hari, kalau nggak dia pusing kepalanya. Nah, gimana itu dapat suaminya coba Mbak kalau kayak gitu? Ya tergantung sih Mbak. Yang penting kan gini, itu harus diomongin si keduanya gitu ya. Jadi jangan sampai kita masuk masa pernikahan misalnya, bisa jadi kan namanya jodoh juga nggak tahu umur 50, 60, Elizabeth Taylor aja berapa kali Mbak gitu ya. Gitu kan, and you're still good, and you're sexy, you're hot, gitu kan. Jadi kita kan nggak tahu ketika cinta datang, dan siapa tahu relationship itu ada. Cuma memang semakin bertambah usia kita semakin memang pilih-pilih. Orang bawang aja di supermarket kita milih yang masa pasangan hidup muda. Jadi nilai toleransi kita memang makin tipis kalau kita makin bertambahnya usia. Tapi nggak apa-apa, yang penting dikasih tahu dulu dari awal, sayang, aku tuh harus setiap hari loh hubungan seks, kira-kira sanggup apa enggak. Tapi kan perempuan malu ngomong kayak gitu. Nanti kalau udah jadian aja mau udah serius Mbak, jangan dari awal-awal udah digituin juga kaget kan. Yang kenapa aku harus tiap hari loh, sehari 3 kali minum obat kali ya. Ya kan ada, tapi yang kayak gitu kan. Soalnya kalau nggak diomongin Mbak dan udah serius, apalagi udah sampai mau menikah, pokoknya gini, kalau udah sampai bener-bener berencana mau menikah, harus buka-bukaan, bukan cuma buka-bukaan soal duit tapi juga soal seks. Kalau nggak ntar jadi pasien aku Mbak. Nah, itu kan untuk kita yang sudah berumur ya, sudah berumur, kita berani ke pasangan kita, biasa janda sama duda, seks aku begini, seks kamu begini, kita diomongin bisa, karena kita sama tahu sama yang lebih muda, Mbak kan nggak tahu. Tapi kalau pasangan muda, misalnya pejakan dan perawan, mau ngomongnya gimana? Masa lihat dong, kamu kuat berapa lama? Ya kan nggak mungkin. Ya, kalau misalnya perjaka sama perawan harus membahas ekspektasi Mbak. Zaman sekarang kan orang melihat di sosial media, melihat di film-film. Jadi yang paling susah adalah kalau seorang perjaka, ya misalnya masih perjaka tapi udah sering nonton film porno Mbak. Oh iya, laki-laki maaf ya suka begini kan. Kalau cewek kan nggak ngerti. Nah kalau perempuan, misalnya zaman sekarang namanya drakor, ya kan. Yeah. Nah kadang-kadang jadi cewek itu ketika menikah, si perawan ini berpikir bahwa laki-laki itu seperti cowok-cowok yang dia tonton di drakornya, ya kan. Laki-laki berpikir bahwa semua cewek seperti bintang film porno, itu ketemu ternyata nggak begitu gitu. Iya. Itu harus dibahas gitu. Makanya saya tuh lagi mau coba bikin buku Mbak, doain ya gitu, tentang persiapan pranikah gitu. Untuk mereka-mereka yang perjaka, perawan, mau yang janda, duda sekalipun, atau misalnya sudah pernah melakukan seks pranikah, harus tetap mempersiapkan pernikahannya. Ekspektasi seks itu susah loh. Iya benar, jadi friends, jadi kita juga kalau ngomongin soal seks tuh zaman sekarang kita harus terbuka, bukan berarti itu tabu, tapi untuk hal yang positif, karena perkawinan juga membutuhkan seks. Itu juga ada yang menjadi hal bisa membuat cerai, ya kan? Ada juga yang menomorsatukan gitu, kalau harus tiap hari. Ada juga yang ya udahlah, yang penting sebulan sekali. Ada yang begitu, ya kan? Tapi kalau dari awal diomonginnya seenggaknya ekspektasinya ada. Yang kadang-kadang kan yang males kita tersakiti ekspektasi sendiri ya. Iya. Lah kita ngarang sendiri, kita mikir sendiri, nggak pernah ngomongin sama pasangan kita. Ketika pasangan nggak ngasih, kita marah, ya kan nggak fair. Iya, betul. Memang seks itu sepertinya 3 huruf tapi membuat dunia bisa bergoncang gitu ya kan. Nggak yang muda, nggak yang tua. Terus Mbak, kalau misalnya tadi kita bicara soal kita harus terbuka membicarakan antara yang muda dengan yang tua. Terus selain masalah psikis itu, misalnya dari apa ya, kayak size-nya, terus kayak itunya pengaruh nggak sih? Pengaruh Mbak, jadi yang penting size itu harus normal. Kalau misalnya mikropenis juga gitu ya, bahasanya. Hai, mikropenis sebesar lipstick. Ini segini ya? Kalau sebesar lipstick kan kamu segini ya? Jari-jari gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya kecuali kalau misalnya masalah mikropenis ya memang harus pergi ke andrologi gitu ya untuk memeriksakan. Tapi selama garis tengah dari penis itu 49 mm sampai 56 mm gitu ya, oke lah gitu ya. Nggak sekecil, ya enggak juga sih, ya lebih besar dikit. Ya itu memang normalnya segini. Ya, atau misalnya 7 sampai 10-an senti itu. Kenapa? Karena G-spot yang ada di dalam vagina perempuan itu kan jaraknya sekitar 7 sampai ya 15 sentian gitu. Jadi sebenarnya itu 7 cm aja udah oke kok. Nah sementara kan biasanya kalau ketika akan ereksi gitu ya, penis kan pasti bisa lebih panjang. Dan sebenarnya sih bukan masalah panjang dan besarnya. Kalau ukurannya udah normal, nggak usah khawatir sih. Yang penting adalah kerasnya Mbak. Kalau kerasnya nggak kayak ketimun, susah hidup ini. Kalau kerasnya keras.
hidup ini keras. Ya makanya gitu, karena hidup udah keras, kalau penis nggak keras capek banget. Iya, Mbak. iya itu kan yang tadi. Tapi ada loh Mbak yang kan ada penis yang lurus, ada lagi yang melengkung katanya gitu kan. Itu pengaruh juga kali ya? Sebenarnya sih harusnya sih dia lurus aja, Mbak. Oh, lurus Gitu. aja, kita lurus Kalau ada yang aja. melengkung sih, saya takutnya ada problem. Iya kan? Yang penting lurus-lurus aja dan keras-keras Itu aja. mitos sih, banyak yang percaya, wah itu harus dilengkung-lengkung. Biasanya yang lengkung justru mesti ada problem penisnya. Malah jadi kalau kayak mau posisi woman on top, jadi susah kesakitan biasanya kalau yang ada lengkungannya. Jadi kalau memang yang sering perempuan yang melakukan woman on top terus jadi itu sakit, harus periksa ke androlog Mungkin ya. gini, kalau woman on topnya sakit, miring kali ya. kasih Ini side saya. dulu ya. Nah itu kan tadi dari laki-laki. Nah kalau perempuan sendiri yang kepengen tuh seperti apa sih Mbak? Tapi kan kalau kita tidak bisa memilih, nah kita udah menikah ternyata penisnya sebesar lipstick atau ternyata penisnya segede botol ini gitu loh. Itu gimana? Ada temen gue bilang, aduh capek deh tiap hari laki gue minta, laki gue gede banget sampai pegel. Ada yang begitu, ada juga yang laki gue mah kecil baru digoyang udah keluar. Ada yang begitu loh Mbak. Jadi kayaknya kita nggak bisa milih gitu kalau perempuan, bener nggak sih? Nah itulah yang menyebabkan kenapa saya pokoknya gini, ini no judgment ya, jangan dihakimin dulu ya, ntar kita dihujat lagi. Jadi gini, pilihan untuk mencoba melakukan, jadi test drive dulu gitu ya. Lah, untuk nggak mencoba boleh dulu. loh. Iya makanya. Kalau pegang dulu deh, pegang. Jangan dicoba, masa, hei, gimana gitu. Pegang boleh dong. Tes dulu ya, Mbak. Pegang boleh, dipakai jangan, gitu ya. Nanti gemes kan si laki-lakinya, Mbak. Gitu. Jadi selalu saya menyarankan yang pentingnya itu harus dibahas gitu ya, karena buat mereka-mereka yang memilih untuk saya nggak mau seks pranikah, saya maunya ntar aja pas udah nikah, ya boleh juga gitu, tapi ada kerugian dan keuntungan ya masing-masing. Betul. Ada yang udah tes juga nih, misalnya udah tes, udah tahu enak nih, kompatibel, apakah juga udah pasti langgeng pernikahannya, belum tentu gitu. Jadi tetap dua-duanya ada resiko. Iya, gitu. iya betul. Cuma yang penting ketika misalnya dua-duanya sama-sama perawan atau perjaka udah ngomongin ekspektasi, ya nggak apa-apa diomongin lagi kalau misalnya, wah ternyata kamu lebih besar daripada yang saya kira ya gitu. Atau kalau, waduh kecil nih gimana ya gitu. Cari cara. Kalau kecil itu ke Maerot. Beli pompa itu kan ada loh. Oh, pompa. Kan zaman Penis sekarang, pompa. iya, kan banyak cara gitu ya. Bisa lah gitu dilakukan segala cara, tapi yang penting gini, jangan coba-coba sendiri gitu ya, selalu berkonsultasi ke androlog. Memang Mbak, kalau misalnya laki-laki tuh egonya suka ketinggian, Betul banget. susah banget. Cuma yang penting gini, berapa kali sih kamu itu melakukan faking orgasm? Apa tuh? Pura-pura orgasme. Aku sering loh. Cuman yaudahlah biar dia senang daripada gue capek gitu. Iya. Nah banyak kan perempuan melakukan, iya